Karena alasan inilah orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri bersinar, karena hal itu bertentangan dengan sifat manusia dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang. Chu Feng berpikir dia egois karena dia peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, ia juga membantu yang lemah dan melawan yang kuat, serta tidak tahan ditindas orang lain. Oleh karena itu, di mata banyak orang, Chu Feng sebenarnya tidak mementingkan diri sendiri. Ia selalu mengutamakan teman-temannya, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya demi teman-temannya. Chu Feng telah melakukan ini berkali-kali, mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan teman-temannya. Ini juga alasan mengapa Chu Feng diakui oleh banyak orang. Perkataan Huang Fu Zantian menyadarkan semua orang. Bakat seperti Chu Feng sangat langka, jadi tebakan Chu Feng benar. Jika seseorang benar-benar mendapatkan formasi tersebut, kemungkinan besar mereka akan memilih jalan gelap. Tampaknya situasinya lebih serius dari yang kita duga. Jika aku tahu hal ini, aku tidak akan datang. Seseorang dapat merasakan penyesalan dalam kata-kata Dewa Tubuh Ilahi Tianfu. Tapi itu bukan salahnya, karena mereka awalnya berencana memasuki Sungai Surgawi ke-9. Dengan bakat Yuan Yanri, selama ia memasuki Sungai Surgawi ke-9, ia akan mampu tumbuh dengan cepat, dan tubuh sucinya Tianfu ditakdirkan untuk menjadi terkenal. Namun, karena keserakahan dan keinginan untuk melihat apakah ada peluang, ia pun menginjakkan kaki di tempat ini. Ternyata, meskipun tempat ini menawarkan peluang, ia juga akan merenggut nyawanya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menjadi batu loncatan bagi orang lain dan dikorbankan hanya karena mereka membuka pintu masuk ke Sungai Surgawi ke-9. Aduh, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jangan terlalu putus asa, bukankah kita masih punya Chu Feng? Kita semua sudah melihat cara Chu Feng, kan? Karena dia bisa berdiri di pihak Chu Feng, bahkan jika dia putus asa, itu bukan kita. Lawan kitalah yang seharusnya putus asa. Karena Chu Feng pasti punya cara untuk memecahkannya. Benar, Chu Feng. Huang Fu Zantian berkata kepada Chu Feng bahwa dibandingkan dengan yang lain, dialah yang paling optimis di antara mereka yang hadir, kecuali Chu Feng. Yah, saya hanya bisa bilang kita mungkin punya lawan yang kuat. Jangan bahas lawan ini dulu. Ini cuma tebakan saya dan saya belum bisa memastikannya. Sekalipun tebakanku benar, kita masih punya peluang untuk menang. Asalkan kita bisa mengendalikan 7 bintang, kata Chu Feng. Ngomong-ngomong, kamu bilang ada batas waktu. Berapa lama batas waktunya? Tanya Huang Fu Zantian. Aku tidak bisa merasakannya untuk saat ini. Kurasa akan ada pengingat nanti, kata Chu Feng. Tidak apa-apa, kita pasti berhasil, kata Huang Fu Zantian. Itu wajar. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Meskipun apa yang dia katakan membuat para petinggi itu merasa tidak nyaman lagi dan lagi. Namun Chu Feng tetap tenang dan kalem dari awal sampai akhir. Meskipun semua informasi menunjukkan bahwa makam kuno ini tidak dapat dipahami. Meskipun Chu Feng juga merasa kekuatannya sangat kecil di tempat seperti itu. Namun, selama masih dalam batas-batas aturan, Chu Feng yakin ia bisa melakukannya. Keyakinan ini bukanlah kesombongan, melainkan keyakinan yang ia peroleh selama ini. Rintangan hanya menjadi rintangan jika ada di depan. Selama dia bisa melaluinya, itu hanyalah jalan yang telah dilaluinya, dan Chu Feng telah mengatasi begitu banyak rintangan semacam ini. Di seberang langit berbintang yang luas, bintang ketiga akhirnya tampak. Meskipun karena adanya kekuatan penghalang, situasi internal tidak dapat dilihat. Namun dari kejauhan, Anda dapat melihat ada kata-kata di batu nisan itu. Makam Santo Akupuntur Medis. Untuk menghindari masalah, klan Lingshen membentuk formasi untuk bersembunyi. Karena klan Dewa Roh telah memberi Chu Feng sarana seorang spiritualis alam naga surgawi, mempertahankannya untuk waktu yang lama akan menjadi beban yang cukup berat bagi mereka, jadi itu sudah diangkat. Terlebih lagi, klan Dewa Roh, jika mereka secara pribadi mengambil tindakan, dapat menyiapkan formasi yang sebanding dengan naga langit kelas 3, yang bahkan lebih kuat dari Chu Feng yang telah dianugerahi tingkat kultivasi naga langit. Setelah memasuki dunia itu,
mereka dapat langsung mengunci batu nisan dengan menggunakan cara mereka sendiri. Kakak Bai. Bahkan Chu Feng pun terkejut dengan ini. Karena memang ada seseorang yang menerima warisan di bawah batu nisan itu, dan Chu Feng mengenal orang ini. Bai Yunxing. Bai Yunxing tengah memperoleh warisan tempat ini dan telah membentuk formasi misterius. Namun yang membuat Chu Feng terkejut bukanlah formasinya, melainkan tingkat kultivasinya. Tingkat kultivasi Bai Yunxing saat ini telah mencapai alam Tianlong, dan ia merupakan guru spiritual alam Tianlong tingkat 1. Bai Yunxing, kenapa kamu begitu kuat? Dan juga terkejut. Chu Feng, apakah ini temanmu? Apakah dia Bai Qingqing? Huang Fu Zantian juga bertanya. Apa Bai Qingqing? Itu Bai Yunxing. Pemimpin klan Huang Fu Tian mengoreksinya. Mereka sudah menyelidiki Chu Feng. Belum lagi teman-teman Chu Feng, mereka semua tahu bahwa Chu Feng berasal dari keluarga Chu di Zhou Tianhe, dan ayahnya bernama Chu Xuan Yuan, jadi mereka tentu saja juga mengenal Bai Yunxing. Ya, Bai Yunxing, dia temanmu, kan? Huang Fu Zantian bertanya lagi. Karena ini cukup normal. Awalnya mereka perlu mengendalikan 7 bintang. Jika pewaris di sini adalah teman Chu Feng, tentu saja akan mudah. Itu memang temanku. Chu Feng mengangguk. Namun saat dia semakin dekat, Chu Feng semakin merasakannya, dan suasana hatinya mulai menjadi berat. Aura Bai Yunxing tidak murni, ia mengandung aura orang lain, aura yang familiar bagi Chu Feng. Ouyang Kongyu. Ouyang Kongyu adalah seorang guru pertapa di dunia seni bela diri. Ia ahli dalam pengobatan dan telah mencapai tingkat guru spiritual di dunia Tianlong. Untuk mengetahui kebenaran tentang kehancuran Sekte Abadi Dandao, Chu Feng mencari seseorang untuk merawat Jia Lingyi, dan itulah bagaimana dia menemukan Ouyang Kongyu. Dengan bantuan Ouyang Kongyu, Chu Feng juga memastikan bahwa neneknya lah yang menghancurkan Sekte Abadi Dandao. Belakangan, Ouyang Kongyu menerima Bai Yunxing sebagai gurunya. Saat Chu Feng bertarung melawan Bai Li Zilin di Tanah Suci Keberuntungan, dia datang untuk membantu Chu Feng. Apa yang terjadi dengan senior Ouyang? Chu Feng memiliki keraguan dalam hatinya karena aura Ouyang Kongyu lebih seperti seorang ahli kultivasi. Tingkat kultivasi Bai Yunxing saat ini pasti ada hubungannya dengan Ouyang Kongyu, dan hubungannya sangat dekat. Namun, Chu Feng tidak terlalu memikirkan hal ini, melainkan mengamati batu nisan itu dengan saksama. Senior, bisakah kau meminjamkanku kultivasimu lagi? Chu Feng menatap Shen Hui. Tentu. Tapi Tuan Chu Feng, panggil saja aku Shen Hui, kata Shen Hui. Baiklah, terima kasih banyak, Shen Hui, kata Chu Feng. Shen Hui segera membentuk formasi dan segera mentransfer kultivasi spiritualis alam Tianlong tingkat 2 kepada Chu Feng. Alasan mengapa Chu Feng meminta untuk meningkatkan kultivasinya adalah karena dia menyadari bahwa warisan di sini sangat kuat dan Bai Yunxing mungkin tidak dapat mengatasinya. Warisan di sini hanya bisa berhasil dan tidak bisa gagal. Jika gagal, warisan itu akan terhapus oleh kekuatan warisan dan tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Chu Feng ingin membantu Bai Yunxing, tetapi tingkat kultivasinya yang normal masih belum cukup untuk mengamati formasi warisan batu nisan. Jika Anda dapat dipromosikan menjadi spiritualis alam Tianlong kelas 2, Anda akan memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Selama proses pembentukan formasi kebijaksanaan ilahi, Chu Feng telah mengamati banyak hal. Seiring selesainya formasi kebijaksanaan ilahi, kultivasi Chu Feng meningkat ke naga langit tingkat 2, dan Chu Feng dapat dengan cepat menangkap detailnya. Namun Chu Feng tidak muncul secara langsung untuk mengingatkan Bai Yunxing. Semakin kuat warisan di sini, semakin besar pula bantuannya bagi Bai Yunxing. Chu Feng ingin Bai Yunxing memikul lebih banyak tanggung jawab sendiri. Seiring berjalannya waktu, wajah Bai Yunxing menunjukkan ekspresi yang sulit. Seperti dugaan Chu Feng, akan sulit bagi Bai Yunxing untuk menerima warisan tempat ini. Bai Yunxing sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba air mata menggenang di matanya, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Apakah aku akan mati di sini? Saya memang tidak kompeten. Guru, Anda memilih orang yang salah. Saudara Chu Feng,
Aku berutang budi padamu, dan aku tidak akan pernah bisa membalasnya seumur hidup ini. Nada bicara Bai Yunxing sangat enggan, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan berhenti mengaktifkan formasi. Dia benar-benar menyerah secara langsung. Pada saat ini, suara Chu Feng datang dari langit. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah kamu akan menyerah begitu saja?